Selamat datang di sesi kuliah online untuk mata kuliah analisis numerik. Nama saya Putro Sambegoro dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang numerical differentiation. Jadi ini cabang kalkulus yang lain ya. Ada integral, sudah dibahas di video yang lain. Sekarang untuk turunannya, bagaimana kita mencari turunan dari suatu fungsi atau suatu set data secara numerik. Sebelum kita tuliskan detail formulanya, maka ada baiknya jika kita memiliki gambaran bagaimana sebenarnya metode ini dilakukan. Ya. Jadi katakanlah kita punya suatu kurva seperti ini, ya. Kemudian ada satu titik di sini, ya, kita sebut saja xi, dan tentu di sini fxi. Kemudian kita ingin tahu turunan pertama di titik xi ini, maka tentu saja Anda sudah bisa menebak ya. Yang akan kita lakukan adalah kita perlu titik satu lagi. Yang paling sederhana adalah titik, kita ambil titik di sini. Ini adalah titik xi ditambah 1. Ya, kemudian di sini tentu ada fxi ditambah 1. Ya. Jadi kemudian kalau begitu turunannya ya tentu dengan kata lain slope-nya adalah garis ini. Kita bisa dapatkan garis ini dengan cara membandingkan jarak ini dengan jarak ini. Jadi kalau kita tuliskan, maka akan menjadi, nah, metode yang seperti ini kan kita butuh satu data lagi di depan titik yang ingin kita dapatkan, ya. Jadi xi plus 1, ya enggak? Nah, kalau metodenya seperti ini, maka metode ini disebut sebagai forward finite divided difference. Ya, jadi forward karena dia maju. Saya tulis di sini ya. Forward. Ya, tentu kalian langsung bisa menebak nih. Yang akan saya lakukan berikutnya adalah kita cari satu titik lagi, tapi sekarang titiknya ada di belakang, di sini. Ya, ini xi minus 1. Di sini fxi minus 1. Ya. Nah, ini kemudian kalau saya gambar slope-nya sekarang yang ini. Garis yang merah ini. Ini dapat kita hitung ya dengan membandingkan tinggi ini tentu saja dengan jarak ini. Ya, jadi kalau saya tuliskan, maka dia akan menjadi, oke. Nah, ini kita namakan sebagai backward finite difference karena kita ambilnya di belakang, ya. Nah, tentu ada yang lebih baik ya. Jadi kalau mau lebih baik, karena kan ini, kalau yang ini dia ke depan, kalau ini dia ke belakang. Kalau gitu, kita kalau bisa kita cari yang di tengah-tengah atau yang kita namakan sebagai centered finite divided difference. Jadi skematiknya seperti ini.
kalau kita ingin tahu turunan pada titik xi, maka kita butuh sekarang tidak hanya satu lagi, tapi dua, yaitu di depan dan di belakang. Nah, kalau seperti ini, maka slope-nya adalah yang ini. Nah, itu dapat kita hitung dengan membandingkan tentu saja tinggi ini dengan jarak ini. Jadi, kalau saya tuliskan yang centered ini, maka formulanya menjadi yang ini. Gitu ya. Jadi, nah, tentu dari 3 metode ini, forward, backward, dan centered, kita tanpa melakukan perhitungan apa-apa tentu kita sudah bisa menebak ya. Tentu yang akan paling akurat adalah yang centered. Ya. Tetapi trade-off-nya adalah Anda perlu 2 titik. Kalau yang forward sama backward, Anda kan hanya perlu 1 titik tambahan, yaitu either dia di depan atau di belakang. Tapi kalau kita ingin menggunakan yang centered, kita perlu 2 titik di depan dan di belakang. Tapi tentu errornya akan lebih kecil kalau kita pakai yang centered. Sebagai perbandingan, ya, kalau kita tentukan saja jarak antara xi dan xi plus 1 ini. Misalnya kita katakan dia sebagai h ya. Ini juga sama, walaupun tidak scale tapi dia katakanlah h juga. Berarti jarak dari xi minus 1 sampai xi plus 1 ini adalah 2h. Ya. Kalau kita evaluasi errornya, nanti yang forward ini ordernya kira-kira errornya akan setara dengan H. Yang backward juga sama. Setara dengan H. Nah, yang centered itu lebih kecil. Yang centered itu ordernya, errornya akan sama dengan H kuadrat. Ya, tapi tentu ada trade-off-nya. Anda perlu data lebih banyak. Jadi kira-kira demikian ya gambarannya. Nah, sekarang kita ingin menuliskan formulasinya. Nah, apa yang tadi kita bahas itu sebenarnya dapat kita turunkan juga dari deret Taylor. Jadi kalau Anda masih ingat deret Taylor, kalau kita tuliskan, jadi ini deret Taylor-nya ya. Nah, kemudian tentu ini bisa kita rearrange menjadi seperti ini ya. Nah, tentu ini sisanya ya. Sisanya ini tadinya kan kalau order 3 di situ harusnya ada H pangkat 3. Nah, kemudian karena semuanya dibagi H, jadilah ordernya sisanya ini H pangkat 2. Itu yang paling gede. Tentu ada term berikutnya H pangkat 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita potong atau kita abaikan term yang ini ya. Jadi order yang paling tinggi sekarang errornya diaproksimasi sebagai H bukan H kuadrat. Tentu Anda langsung bisa lihat bahwa ini balik lagi jadi seperti yang ini. Ya kan? Sama yang tadi. Yang forward difference. Tapi sekali lagi ingat. Ini errornya akan ordernya sebesar H. Nah, kalau kita ingin lebih akurat, ya kita tidak ingin dipotong di sini nih ya. Kita tetap motongnya maunya di sini. Jadi errornya itu ordernya H kuadrat. Oleh karena itu, kita bisa mensubstitusikan turunan kedua di xi sebagai ini saya hapus dulu ya supaya kita punya space. Nah, kita bisa menuliskan
aproksimasi turunan kedua. Jadi untuk yang ini ya sebagai saya beri batas ya. Gitu deh. Ya. Jadi lanjut ke atas. Ini ya. Nah, ini kalau kita substitusikan kembali ke persamaan yang ini, maka dia akan menjadi persamaan yang ini. Nah, kalau kita rapihkan, maka kita akan mendapatkan bentuk yang lebih simpel, yaitu nah, ini bentuk finalnya. Tentu Anda bisa langsung bandingkan. Kalau yang ini, ya, yang sederhana tadi, errornya ordernya H. Nah, untuk yang ini, karena kita masukkan turunan keduanya, maka errornya akan lebih kecil, yaitu ordernya H kuadrat. Nah, kita kemudian bisa terus untuk tulis ya, turunan pertama, turunan kedua, ketiga dengan menggunakan alur yang sama, dan begitu pula untuk metode yang lain. Ini kan sebenarnya hanya forward finite divided difference, ya kan? Tapi ini sebenarnya bisa kita gunakan alur yang sama untuk backward dan juga centered. Dan Anda bisa lihat list hasilnya itu sudah dituliskan di buku Capra ya, di gambar 23.1. Ini ya list turunannya yang sudah dituliskan dengan rapih. Ini untuk yang forward ya. Di situ dituliskan dari turunan pertama hingga turunan keempat. Juga sudah di list di situ, ada kolom errornya juga. Jadi Anda bisa lihat ketika Anda punya lebih banyak term, tentu itu trade off-nya, maka errornya akan menjadi lebih kecil. Ya. Sekali lagi ini untuk yang forward. Nah, kemudian 23.2 ini gambar berikutnya, ini untuk yang backward. Sama dari turunan pertama hingga turunan keempat, errornya juga sudah di list. Nah, kemudian ini yang centered. Ya, Anda bisa lihat langsung bahwa untuk level yang sama ya, yang centered itu akan punya error yang lebih kecil. Jadi Anda bisa lihat ini untuk 23.3 di baris pertama itu errornya kan ordernya H kuadrat. Sedangkan kalau kita kembali ke backward, baris pertama itu errornya masih di order H. Begitu juga yang forward. Jadi demikian, kalau mau sekedar mengaplikasikan, langsung saja tidak usah repot-repot, langsung lihat list tabel ini, kemudian langsung diaplikasikan sesuai dengan problem yang Anda miliki. Jadi demikian kira-kira pembahasan kita tentang diferensiasi numerik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.